Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi hari ini Rabu 30 Agustus 2023. Sari Berita. Dampak kemarau mulai dirasakan petani di Labuan Bajo. Sektor retribusi diharapkan dapat memberikan kontribusi PAD 2023. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Fenomena El Nino yang diprediksi akan memasuki wilayah Indonesia pada bulan Agustus hingga Oktober ini akan membawa dampak buruk bagi beberapa petani. Begitupun dengan petani yang ada di wilayah Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Epi Wahab. Fenomena El Nino yang diprediksi akan memasuki wilayah Indonesia pada Agustus hingga Oktober ini tentu akan membawa dampak buruk bagi beberapa petani. Begitupun dengan petani yang ada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Untuk saat ini, dampak El Nino di Kabupaten Mabar ini belum terlalu berdampak signifikan, namun petani sudah dihimbau untuk antisipasi menghadapi musim kemarau atau fenomena El Nino ini. Salah satu petani semangka, Sadam, mengaku sempat gagal panen akibat cuaca ekstrim. Saya kena gagal panen kemarin waktu bulan Agustus toh, pas kita tanam semangka kemarin gagal terus kita ini kemarin karena terlalu ekstrim cuacanya ini, karena kena kerdil semua toh, daunnya terbakar kebanyakan, dan juga itu sih kendalanya tuh daunnya terbakar kendalanya. Ada total berapa pohon yang ditanam kemarin? Sekitar 3.800 gagal semua. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat, Laurentius Halu, menyampaikan 3 himbauan komponen penting yang harus dilakukan para petani untuk mengantisipasi musim kemarau atau fenomena El Nino di Manggarai Barat. Kita sudah hendak memasuki musim kemarau. Kita sudah mengingatkan kepada petani yang pertama untuk tingkatkan yang namanya perbaikan rehabilitasi saluran irigasi. Karena itu adalah salah satu jalan supaya semua namanya petani yang terlibat langsung dalam pengelolaan usaha tani itu harus mendapatkan air secara berimbang. Yang kedua, tentu kita tingkatkan yang namanya memaksimalkan penggunaan air melalui pergiliran. Ya. Yang ketiga, kita melakukan himbauan kepada petani untuk lakukan penghematan pemakaian air atau penghematan penggunaan air. Tentunya diharapkan para petani bisa mengantisipasi fenomena El Nino yang akan terjadi ini dan mempersiapkan segala kemungkinan terkait hasil yang akan diperoleh, sehingga para petani tetap mendapatkan keuntungan dan para konsumen juga tetap terpenuhi kebutuhannya. Dari SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, selain penerimaan pajak daerah, sektor retribusi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2023, seperti yang dilaporkan Suimam. Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ND, Ahmad SH, Selasa 29 Agustus 2023 mengatakan untuk sektor retribusi daerah tersebar di beberapa dinas pengelola dengan target anggarannya masing-masing. Dijelaskan meski sudah ada targetnya masing-masing, di situ juga ada permasalahan terkait dengan tenaga pemungut di lapangan seperti di Dinas Perhubungan yang mana seperti sudah diketahui bersama, tenaga-tenaga kontrak semuanya sudah dirumahkan. Menurutnya, terkait hal tersebut tentu sangat berpengaruh dalam realisasi pendapatan, khususnya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, baik parkir kendaraan roda 2 maupun roda 4.
Yang ini juga mungkin kita harus pikirkan untuk bagaimana mencari solusi supaya penerimaan ini tetap diharapkan bisa memberi kontribusi yang positif untuk PAD. Ia melanjutkan, pihaknya berharap pendapatan asli daerah, baik dari sektor pajak, retribusi, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan dapat mendongkrak realisasi PAD. Pemerintah Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur menetapkan Pulau Mules di Kecamatan Satermese Barat, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur sebagai daerah tujuan wisata untuk dikunjungi para wisatawan domestik maupun mancanegara. Laporan disampaikan Veranda Garus. Pulau Mules merupakan satu-satunya pulau yang ada di Kabupaten Manggarai. Pulau Mules pun kerap dikenal dengan nama Nucha Molas. Nama pulau ini berasal dari bahasa Manggarai, yaitu Molas, artinya cantik. Kepada RRI, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Z. Sony Libing MSI mengatakan, pembangunan pariwisata harus tetap menjaga kelestarian alam di Pulau Mules. Kebetulan Pulau Mules itu berhadapan langsung dengan Wairebo. Anda mau ke Wairebo, Anda tentu akan menikmati Pulau Mules. Ataukah Anda kalau mau ke Pulau Mules, Anda pasti menikmati Wairebo. Dua kondisi yang sangat menarik. Bagi mereka yang hobinya dingin, silakan aja ke Wairebo. Bagi mereka yang hobinya panas, silakan aja ke Pulau Mules. Selanjutnya, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan Pulau Mules sebagai daerah tujuan wisata dengan melakukan sosialisasi penyusunan master plan daya tarik wisata Pulau Mules sehingga ekonomi masyarakat Pulau Mules terus menggeliat. Apresiasi juga diberikan kepada Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores dan Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mendukung aspirasi penetapan Pulau Mules sebagai lokasi wisata. Oh ya, kebetulan juga itu masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional. Karena itu pemerintah provinsi juga menetapkan itu sebagai salah satu destinasi wisata karena memang daya tariknya luar biasa. Ada gunung, ada padang bentang alamnya padang, kemudian ada pantai, ada air laut yang bersih, ada pasir putih yang bagus, kemudian ada habitat-habitatnya luar biasa, ada rusa liar, ada sapi. Karena itu dia memiliki daya tarik wisata. Pemerintah provinsi bersama pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menetapkan itu sebagai salah satu destinasi wisata unggulan. Penyusunan master plan ini diharapkan bisa dilakukan lebih cepat dengan tetap memperhatikan dengan baik manfaat langsung pengembangan pariwisata bagi masyarakat di Pulau Mules. RRI Veranda Garus melaporkan. Meskipun sudah diserahkan pengelolaannya sejak Desember 2022 ke pemerintah daerah, objek wisata Puncak Waringin Labuan Bajo baru secara resmi dibuka untuk umum terhitung mulai Selasa 29 Agustus 2023. Rosa Dalima berikut melaporkan. Benar itu bahwa Labuan Bajo dijuluki sebagai lokasi atau spot 1000 sunset. Untuk jam operasinya Puncak Waringin dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 18.00 atau jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Manggarai Barat Pius Baut kepada RRI Selasa siang menjelaskan, dengan dibukanya Puncak Waringin maka destinasi wisata di Labuan Bajo kini bertambah satu lagi di tahun 2023 ini. Objek wisata Puncak Waringin, kata Pius Baut, merupakan salah satu spot terbaik untuk menikmati matahari tenggelam di Labuan Bajo. Dia mengakui objek wisata Puncak Waringin akan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan menetapkan tarif masuk yang berbeda untuk masyarakat lokal, wisatawan Nusantara dan asing. Dirinya berharap wisatawan bisa menikmati matahari terbenam dari salah satu spot terbaik di Labuan Bajo tersebut. Kemudian kita menerapkan tiket retribusi daerah dan klasifikasi untuk wisatawan lokal 10.000, Nusantara 20.000 dan asing 50.000. Kita berharap masyarakat atau wisatawan bisa menikmati keindahan yang ada di Puncak Waringin, lebih khusus bisa menikmati suasana sunset di sore hari yang begitu indah. Lebih lanjut, Pius Baut kemukakan berada di ketinggian 45 hingga 54 meter di atas permukaan laut dan dibangun dengan arsitek bergaya rumah adat Manggarai. View decks-nya mampu menampung hingga 20 orang. Selain itu juga terdapat bangunan komersil 2 lantai dengan luas mencapai 525 meter persegi. Lantai pertama sendiri digunakan untuk kios, sementara lantai 2 menjadi area tenun. Puncak Waringin juga memiliki ruang terbuka publik seluas 1.700 meter persegi yang dilengkapi dengan amphitheater dan area parkir seluas 235 meter. RRI Rosa Dalima melaporkan.
Desa Nggela Kecamatan Wolocita di Kabupaten Ende pada tahun 2023 ini masuk kategori desa maju. Laporan disampaikan Lady Badin. Desa Nggela masuk menjadi kategori desa maju di tahun 2023 ini. Demikian seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Nggela Simpliso kepada RRI. Dijelaskan Simpli, hal tersebut menjadi sebuah kemajuan berarti mengingat Desa Nggela sebelumnya masih berada di kategori desa tertinggal selama 3 tahun sejak tahun 2021 lalu. Simpliso mengungkapkan bahwa kriteria desa maju dapat dilihat dari berbagai aspek seperti yang telah diatur oleh Kementerian Desa Republik Indonesia, yakni desa tersebut telah memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, disertai kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, dan upaya menanggulangi kemiskinan. Beberapa faktor yang membuat Desa Nggela ini bisa dikategorikan tahun-tahun terakhir ini jadi desa maju itu proses penilaian itu dari Kementerian Desa. Jadi ada beberapa hal yang dinilai itu. Yang pertama itu indeks ketahanan sosial, meliputi kesehatan. Yang pertama itu memenuhi persyaratan, fasilitas dari gedungnya, pengobatannya, apa segala macam itu sudah masuk di kategori desa maju. Kemudian yang kedua itu dalam bidang pendidikan, Desa Nggela ini sudah masuk nominasi karena di sini terdapat 5 sekolah, PAUD, TK, 2 SD dan 1 SMP. Simpliso juga mengungkapkan hal yang menjadi prioritas pembangunan di desanya adalah bagaimana mengubah pola pikir masyarakat agar lebih maju sehingga bisa menerima berbagai masukan dan perubahan yang akan membuat Desa Nggela lebih maju lagi ke depan. Ini kan 3 tahun terakhir ini, kalau 2021 kemarin itu dari data-data arsip desa itu, 2021 Nggela masih di bawah standar desa-desa masih desa tertinggal. Setelah tahun 2022 Nggela mulai naik peringkat 1 lagi, dari naik 1 tingkat, yaitu dari desa tertinggal ke desa berkembang. Hari di tahun 2023 ini hasil kerja dari semua aparat, kemudian masyarakat, bahwa Desa Nggela ini sudah ditentukan sebagai desa maju. Yang pertama yang saya buat itu merubah pola pikir masyarakat dulu. Kita rubah secara pelan-pelan, kita mulai belajar untuk merubah pola pikir masyarakat bahwa kalau bukan kita sendiri yang membangun pribadi, kemudian membangun lingkungan, membangun desa ini, siapa lagi yang untuk membangun kampung ini? Kades Nggela tersebut mengungkapkan bahwa ke depan pihaknya berkomitmen untuk membawa Desa Nggela menjadi desa mandiri. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pemerintah Kabupaten Ende dinilai belum maksimal menyiapkan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Ende, khususnya di kawasan Tomberabu dan sekitarnya. Laporan disampaikan Rovinus Wula. Hal itu disampaikan Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Ende Blasius Arinda kepada RRI pada Selasa 29 Agustus 2023 di Ende. Jolan mengatakan dari hasil pengamatan infrastruktur jalan di Kabupaten Ende menjadi masalah utama yang tentunya sebuah kebutuhan yang sangat krusial bagi masyarakat setempat seperti yang dialami masyarakat 5 desa di kawasan Tomberabu dan sekitarnya di Kecamatan Ende. Jolan menjelaskan ruas jalan menuju kawasan Tomberabu sangat sulit. Dari kilometer 14 menuju desa Tomberabu 1 Raburia, Jamokeasa menuju Nuaja, kondisi sangat prihatin, rawan kecelakaan. Kemudian ruas jalan tersebut bisa menghubungkan ke wilayah utara menggabungkan ruas jalan Nangaba Maukaro. Selain itu ada ruas jalan dari kilometer 19 menuju Tenda Mbonggi dan Tinabani. Ruas jalan tersebut mengalami kondisi yang sama. Jalan tersebut dapat menghubungkan ke wilayah Kecamatan Datusoko, salah satu akses yang harus dibuka untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setempat. Jika akses jalan tidak dibuka, tentu menjadi sangat sulit bagi masyarakat karena kawasan Tomberabu, Tinabani, Tenda Mbonggi memiliki potensi hasil komoditi pertanian, perkebunan masyarakat yang cukup menjanjikan. Jolan mengatakan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah infrastruktur yang harus disiapkan secara baik oleh pemerintah karena kondisi sampai saat ini infrastruktur jalan dari dan menuju kawasan Tomberabu, Tenda Mbonggi, Tinabani di wilayah Kecamatan Ende sangat prihatin dan pemerintah dinilai belum maksimal menyiapkan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat setempat.
Infrastruktur di Kabupaten Ende menjadi masalah utama yang kita amati selama ini. Nah, tentu ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat krusial bagi masyarakat setempat. Dan untuk saat ini, infrastruktur di Kecamatan Ende memang menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan semua pihak. Ini yang dirasakan masyarakat di 5 desa di kawasan Tomerabu, Kecamatan Ende. Ruas yang sangat sulit itu ada 2, yakni kilometer 14 menuju Tomerabu 1 dan terus ke Raburia, Jamokeasa, dan ke Nuaja. Ruas ini menghubungkan hingga ke utara, artinya menggabungkan ruas Nangaba, Maukaro. Tentu yang berikut ada ruas kilometer 19 menuju Tindambonggi dan Tindabani. Ini menghubungkan hingga di Kecamatan Desoko, yakni Bungenda, ke utara. Artinya ini akses yang harus dibuka dan bisa melakukan pendekatan pelayanan terhadap masyarakat setempat. Tentu kalau akses jalan ini belum dibuka, saya kira ini menjadi kesulitan masyarakat selama ini. Karena ada potensi-potensi di sana yang harus dikembangkan, yaitu pertanian, perkebunan, dan salah satu cara kita untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah infrastruktur yang harus disiapkan secara baik oleh pemerintah. Nah, ini amatan kita, ini selama ini pemerintah belum maksimal menyiapkan infrastruktur yang memadai. Saya kira ini ke depan menjadi perhatian serius bagi semua kita, komponen masyarakat, pemerintah, DPR, LSM. Ini menjadi titik fokus kita. Kedepan menjadi perhatian serius bagi semua komponen masyarakat, pemerintah, DPR, LSM, dan menjadi titik fokus perhatian bersama terkait infrastruktur. Harus memadai untuk semua ruas jalan dalam wilayah Kabupaten Ende dan lebih khusus di kawasan Tomerabu dan sekitarnya. Lebih lanjut, Jolan Rinda mengatakan siapapun yang datang ke kawasan Tomerabu dan sekitarnya yang pastinya masyarakat setempat setiap tahunnya hanya keluhkan infrastruktur jalan. Karena memang kondisi sampai saat ini sangat prihatin. Hal ini menjadi perhatian serius dan catatan penting bagi pemerintah di penghujung tahun anggaran. Maka siapapun tidak perlu lagi memberikan janji manis, tetapi fokus utama adalah harus tuntaskan infrastruktur jalan dari dan menuju kawasan Tomerabu. Pemerintah Kabupaten Ende harus menyikapi secara serius keluhan yang disampaikan masyarakat untuk membangun sebuah infrastruktur jalan yang memadai di kawasan Tomerabu dan sekitarnya agar lebih baik ke depannya. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan. Kondisi bangunan Sekolah Dasar Impres Kaju Sopi, Kampung Pajoreja, Kabupaten Nagekeo saat ini memprihatinkan. Sejak didirikan 1 Juli 1979, bangunan yang rusak parah belum sama sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Selengkapnya disampaikan Feriso. Ada bocor dan ada becek-becek. Kondisi bangunan sekolah yang ada di Kampung Pajoreja, Desa Ululuga, Kecamatan Mauponggo saat ini rusak parah dan tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Pada beberapa bagian atap tampak bolong dan beberapa tiang penyangga pun sudah rapuh. SDI Kaju Sopi menampung 79 anak dan memiliki 9 ruangan dengan rincian 6 ruang KBM, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang kantor, dan 1 ruang untuk guru. Dari 9 ruangan, 5 ruangan atapnya bocor dan hanya 4 ruangan yang bisa digunakan atau tidak bocor. Kepala Sekolah SDI Kaju Sopi Florida Guyu mengatakan, kondisi yang dialami puluhan siswa ini terjadi sejak 6 tahun terakhir. Bangunan rusak sejak tahun 2017, atap bangunan bocor, dan kalau hujan airnya merembes dan menggenangi ruang kelas. Siswa terpaksa harus belajar gabung. Sejak didirikan pada tahun 1979, menurut Florida, baru 2 kali gedung ini diperbaiki. Perbaikan terjadi pada tahun 2014 dan 2017 hanya 4 ruangan saja, sementara gedung yang lain tidak diperbaiki. Dalam pembelajaran untuk dengan keadaan ruangan kelas seperti ini, pembelajaran tidak bisa berjalan dengan efektif. Sudah 5 tahun terakhir ini mengalami kerusakan. Kalau hujan terpaksa kami harus bersama dengan anak, harus pindah ke ruangan yang nyaman untuk bisa melakukan pembelajaran. Untuk ruangan kelas yang mengalami kerusakan, rata-rata semua ruangan, 6 ruangan kelas rusak parah. Hanya untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 ruangan memang sudah sangat tidak layak digunakan. Apalagi kelas-kelas rendah yang harus kami perkuatkan literasi dan numerasi di kelas rendah.
Siswa berharap pemerintah kembali membangun gedung sekolah mereka yang rusak parah dan sangat memprihatinkan. Para siswa terpaksa menggunakan rumah guru untuk dapat melakukan proses belajar meskipun terlihat sangat sempit, namun mereka tetap dengan semangat menerima ilmu pengetahuan dari para guru. Kondisi ini terpaksa mereka lakukan akibat rusaknya gedung sekolah selama bertahun-tahun dan belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ada bocor dan ada becek-becek. Bapak Jokowi meminta perbaikan dari sekolah kami agar tetap belajar dengan aman dan tidak kena hujan. Selain kondisi atap, sarana ruang kelas juga dinilai tidak layak. Banyak kursi dan meja siswa lapuk sehingga mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di kelas. Para guru dan siswa berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo untuk segera membantu memperbaiki ruang kelas yang lebih layak sehingga mereka bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan baik. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya pendengar, dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.